Terima kasih Bapak Pega dan Bapak-Bapak telah menghadiri kegiatan edukasi presentasi terkait K3 hari ini. Mungkin perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Regan Fauzan dari Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa itu K3 secara yang umum, yang paling di kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas yang pertama yaitu apa sih itu K3 dan K3 listrik, terus pentingnya penerapan K3 listrik, terus ada juga dasar hukum K3 listrik, bahaya dan penyebab kecelakaan listrik, dampak arus listrik pada tubuh, lalu prosedur aman pada pekerja, lalu ada lockout take out atau LOTO, terus tindakan saat terjadi kecelakaan listrik, lalu yang terakhir ada budaya K3 listrik. Oke, yang pertama yaitu apa sih itu K3? Nah, di sini K3 listrik, keselamatan dan kesehatan kerja listrik adalah serangkaian upaya atau prosedur serta aturan yang diterapkan untuk melindungi pekerja, peralatan serta perlindungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh energi listrik selama kegiatan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan maupun perbaikan instalasi listrik. Nah, K3 listrik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti sengatan listrik, kebakaran akibat korsleting, terus ledakan listrik arc flash, lalu ada kerusakan pada peralatan hingga korban jiwa. Nah, oleh karena itu, setiap pekerjaan yang berhubungan dengan listrik harus dilakukan sesuai prosedur keselamatan yang berlaku dan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai yang tersedia. Selanjutnya, nah, kenapa sih harus menerapkan K3 listrik pada pekerjaan atau pengerjaan? Nah, penerapan K3 ini sangat penting karena pekerjaan yang berhubungan dengan listrik memiliki resiko yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan cedera serius. Terus seperti yang pertama tadi, kerusakan peralatan bahkan kematian. Dengan menerapkan K3 listrik ini, resiko tersebut dapat diminimalkan atau sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Nah, alasan kenapa harus diterapkan K3 ini yaitu yang pertama melindungi keselamatan pekerja itu sendiri, lalu mencegah kerusakan peralatan, mengurangi risiko kebakaran atau ledakan, lalu menjamin kelancaran operasional, mematuhi peraturan dan standar keselamatan, dan mengurangi kerugian pada perusahaan. Ya. Nah, di sini K3 juga ada undang-undangnya sendiri, Bapak. Nah, yang pertama ini mungkin yang paling umum yaitu UU nomor 1 tahun 1970, yaitu Dasar Umum Keselamatan Kerja. Ini merupakan dasar paling utama penerapan K3 di seluruh tempat kerja di Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini. Lalu UU ini mengatur kewajiban pengusaha dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, termasuk pada pekerjaan kelistrikan. Nah, poin pentingnya yaitu di sini mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, melindungi tenaga kerja dari bahaya kerja, terus menjamin keselamatan setiap orang berada di tempat kerja, lalu mengharuskan pada para pekerja menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri. Yang kedua di sini ada UU nomor 30 tahun 2009 keselamatan tenaga listrikan. Nah, di sini UU ini merupakan dasar hukum khusus di bidang ketenaga listrikan dan masih berlaku juga. UU ini mewajibkan setiap kegiatan ketenaga listrikan memenuhi aspek keselamatan ketenaga listrikan. Asal penting pada pasal 44 ayat 1. Setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Tujuannya yaitu mewujudkan instalasi yang andal dan aman, perlindungan bagi manusia dari bahaya listrik dan perlindungan lingkungan. Lalu di sini ada PP No 60 tahun 2012 penerapan SMK 3. Peraturan ini mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Nah, di sini statusnya masih berlaku juga hingga saat ini. Tujuannya yaitu mengendalikan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan efektivitas perlindungan K3,
dan menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Lalu di sini ada peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2021 tentang sertifikasi kompetensi tenaga listrik, mengatur klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi pada bidang ketenaga listrikan untuk memastikan tenaga kerja dan badan usaha memiliki kompetensi yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan listrikan. Lalu yang terakhir yaitu KUIL 2020 standar teknisi tenaga listrik. Walaupun KUIL bukan undang-undang, namun di sini KUIL merupakan standar teknis yang menjadi acuan nasional dalam pemasangan dan pengoperasian instalasi listrik. Bahaya listrik. Nah, bahaya langsung di sini yaitu sangat listrik, seperti keratan listrik, lalu ledakan dan juga timbul listrik. Lalu ada bahaya tidak langsung, yaitu ketika lagi naik atau lagi memperbaiki pada JTM atau TR, kadang sengatan di jasanya bisa jadi jatuh dari ketegangan akibat sengatan, lalu bisa mengakibatkan kebakaran akibat korsleting, lalu kerusakan peralatan pada listrik. Lalu faktor penyebab kecelakaan listrik. Yang pertama biasanya itu kelalaian kerja, kadang nggak pakai APD atau sudah diimbau namun tidak mendengarkan, itu juga termasuk kelalaian itu sendiri. Nah, terus tidak menggunakan APD, terus peralatan kerja tidak layak atau tidak bisa digunakan lagi, tapi masih digunakan. Lalu instalasi listrik yang rusak, lalu tidak mengikuti SOP, dan kurangnya pengetahuan tentang K3. Nah, di sini dampak arus listrik pada tubuh manusia. Untuk K3 listrik, dampak pada tubuh manusia lebih ditentukan oleh arus listrik atau miliampere yang mengalir melalui tubuh, bukan oleh tegangan volt saja. Tegangan berfungsi sebagai pendorong pada arus. Semakin tinggi tegangan dan semakin rendah tekanan pada tubuh, semakin besar juga arus yang mengalir. Nah, di sini ada ada tahap-tahap atau dari ringan ke besar. Di sini arus 1 miliampere sudah mulai kesemutan, terus 5 miliampere itu udah sangat ringan, terus 10 sampai 20 miliampere itu otot berkontraksi, sulit melepaskan konduktor. Lalu di sini 20 sampai 30 miliampere itu gangguan pernapasan mulai terjadi, kadang rusak nafas. Lalu di sini ada 50 sampai 100 miliampere yaitu risiko fibrilasi vertikal atau gangguan irama jantung, seperti udah kayak gitu. Terus 100 sampai 200 miliampere biasanya di sini udah mulai terkena luka bakar serius, kemungkinan kematian juga sangat tinggi. Nah, lalu di sini ada 200 miliampere lebih atau 0,2 biasanya kerusakan organ berat, henti jantung atau kematian. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa arus kecil atau sesengatan arus itu juga menimbulkan dampak yang besar bagi tubuh bekerja. Nah, tindakan apa saja yang terjadi kecelakaan listrik? Yang pertama jangan menyentuh korban secara langsung, lalu putuskan sumber listrik terlebih dahulu. Gunakan benda isolator jika diperlukan, lalu pindahkan korban ke tempat aman jika ingin di pertolongan pertama, lalu periksa pernapasan dan denyut nadi korban, lalu berikan pertolongan pertama sebelum menghubungi medis terdekat. Nah, di sini ada prosedur aman bekerja dengan listrik. Tadi pertama identifikasi bahaya, gunakan APD lengkap, matikan sumber listrik, lakukan lockout, report loto, pastikan tidak ada tegangan, pasang grounding jika diperlukan, lalu laksanakan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku. Nah, di sini lockout, take out itu tadi, yaitu lockout yaitu mengunci sumber energi agar tidak dapat dioperasikan. Seperti ini, misalkan ada pekerjaan pada JTM itu dipadamkan terlebih dahulu. Nah, terus yang take out itu memberikan label peringatan bahwa sedang ada pekerjaan atau perbaikan yang sedang dilakukan. Nah, di sini manfaatnya mencegah energisasi tak sengaja,
terus melindungi pekerja itu sendiri dari kecelakaan listrik yang tidak bisa diduga. Nah, di sini juga ada budaya ketiga listrik. Budaya ketiga adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan seluruh pegawai atau pekerja untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas pekerjaan kelistrikan di lingkungan PLN. Ketiga bukan hanya aturan yang harus dipatuhi saja, tetapi telah menjadi budaya kerja yang diterapkan setiap hari untuk mencapai target zero accident atau minim kecelakaan. Nah, di sini penerapan budaya ketiga TPM-nya safety briefing sebelum bekerja itu sangat penting untuk mengidentifikasi bahaya dan memahami tugas terlebih dahulu, lalu mematuhi SOP, menggunakan APD lengkap, mengidentifikasi risiko kerja, lalu menerapkan lotto, menghentikan pekerjaan tidak aman atau stop work authority jika ditemukan kondisi berbahaya, terus melaporkan near miss dan kecelakaan kerja untuk evaluasi dan pencegahan, lalu saling mengingatkan antara pekerja mengenai keselamatan kerja. Terus di sini prinsip budaya K3 PLN, safety first, think before you act, zero accident, everyone, gas, manusia ini. Nah, di sini Bapak ada safety briefing sebelum bekerja, yaitu sebelum pekerjaan dimulai, menurut tugas melakukan briefing dulu, lalu menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan, mengidentifikasi potensi bahaya yang akan dilalui, lalu membagi tugas masing-masing personil, memastikan APD dan peralatan siap digunakan. Nah, prinsipnya di sini kenali bahaya dulu sebelum mulai pekerjaan, jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Lalu di sini ada stop work authority, yaitu menghentikan pekerjaan sementara. Di sini setiap petugas memiliki hak dan kewajiban untuk menghentikan pekerjaan sementara apabila ditemukan kondisi tidak aman, seperti contohnya APD tidak lengkap atau rusak, peralatan yang tidak mumpuni, cuaca ekstrim, prosedur kerja yang tidak sesuai. Keselamatan lebih diutamakan daripada kecepatan pekerja. Oke, jadi di sini kesimpulannya Bapak-bapak, K3 listrik merupakan upaya untuk melindungi pekerja, peralatan, dan lingkungan dari bahaya kelistrikan yang dapat menyebabkan kesengatan listrik, pembakaran, kerusakan peralatan, hingga kecelakaan fatal. Penerapan K3 sangat penting dalam setiap pekerjaan karena dapat meminimalkan risiko kecelakaan, meningkatkan keselamatan kerja, serta menjaga keandalan sistem kelistrikan. Penerapan K3 dilakukan melalui kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penggunaan APD sesuai penerapan prosedur kerja aman seperti lotto, serta membangun budaya keselamatan yang kuat di lingkungan kerja dengan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan produktif untuk mencapai zero accident. Nah, tidak ada pekerjaan yang begitu penting dan mendesak sehingga keselamatan harus dijaga. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Nuristi. Di sini saya akan menggambarkan K3 kelistrikan, yaitu standar operasional, identifikasi bahaya, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan kelistrikan khusus. Nah, yang pertama adalah pengantarnya. K3 kelistrikan adalah serangkaian standar dan prosedur yang diimplementasikan untuk menjaga perlindungan keselamatan pekerja, aset usaha, dan lingkungan dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh listrik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk hal ini, penerapan K3 berfungsi untuk mencegah resiko sengatan fatal serta bahaya-bahaya terhadap kelistrikan. Nah, yang pertama dalam agenda ini ada dasar hukum dan regulasi, potensi bahaya listrik, sistem proteksi dasar, prosedur lotto, dan APD. Nah, untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berisi tentang Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua adalah Permenaker Nomor 12 Tahun 2015
yang berisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, serta POIL 2019 SNI 0225 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik. Nah, identifikasi resiko terhadap potensi bahaya. Yang pertama adalah sengatan listrik, yang kedua adalah konsleting dan kebakaran, yang ketiga ledakan busur atau asbes yang mungkin ditimbulkan pada tegangan tinggi. Nah, untuk sistem proteksinya yang pertama adalah grounding, yaitu adalah kayak pembumian untuk mencegah arus bocor atau mengalihkan arus bocor ke tanah, untuk mencegah munculnya tegangan berbahaya pada perlengkapan ketika kita sedang bekerja. Yang kedua adalah isolasi aktif, menutup bagian yang bertegangan menggunakan material dielektrik serta penggunaan selungkup atau barrier, juga untuk mencegah pekerja dari kontak langsung secara tidak sengaja. Yang ketiga adalah MCB atau LCB, untuk memutus otomatis sumber tegangan dari listrik, serta untuk memutus ketika terjadi beban berlebih atau korsleting listrik. Dan untuk ELCB atau RCT, memutus rangkaian saat mendeteksi adanya kebocoran arus ke tubuh manusia. Nah, untuk APD-nya yaitu ada helm yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, serta rompi yang berfungsi ketika untuk melindungi kita, serta ada sepatu safety untuk melindungi kaki kita, serta sarung tangan kelistrikan yang berfungsi untuk agar arus tidak mengalir ke tubuh, serta ada kacamata untuk melindungi mata, dan ada backpack atau alat pelindungan tubuh dari asbes atau alat lainnya, serta ada harness digunakan untuk ketika kita bekerja di tempat ketinggian, serta pelindung wajah yang biasa digunakan ketika untuk melindungi wajah dari bahaya-bahaya di luar. Nah, ada prosedur isolasi energi, lockout, take out atau LOTO. Memastikan peralatan listrik dimatikan sepenuhnya dan energi bisa dinetralkan sehingga aman diperbaiki. Yang pertama adalah lock. Yang kedua adalah tag atau label, pasang label peringatan visual yang secara jelas berisi informasi teknisi, tanggal, dan alasan mengapa peralatan tersebut diisolasi. Yang ketiga adalah uji atau verify. Pastikan sistem sudah berstatus zero energi menggunakan alat ukur multitester standar sebelum benar-benar memulai pekerjaan listrik. Yang selanjutnya yaitu adalah tindakan penyelamatan tanggap darurat. Yang pertama adalah putuskan sumber energi atau matikan arus dengan mematikan MCB, serta jangan menyentuh korban secara langsung jika aliran listrik masih aktif. Yang kedua adalah lepasan korban. Bila arus tidak terputus, gunakan benda-benda isolator seperti tongkat kayu kering atau pipa atau kain untuk menyingkirkan kabel dari korban. Yang ketiga adalah evakuasi medis. Periksa tanda-tanda vital korban. Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat, klinik atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu terlebih dahulu. Saya Laila Dinuswita dari mahasiswa Teknik Pendidikan Teknik Elektro dari UNES. Di sini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja berkendaraan atau safety riding. Oke. Sebelumnya kita masuk ke table of content, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas latar belakang, pengertian tujuan, yang kedua dasar hukum, yang ketiga faktor kecelakaan, yang keempat status kecelakaan, yang kelima prinsip persiapan sebelum kendaraan, yang keenam aplikasi kendaraan, ketujuh prinsip safety riding, yang kedelapan yaitu teknik kendaraan aman, yang kesembilan yaitu larangan saat berkendara, yang ke-10 yaitu tindakan saat kondisi darurat, yang ke-11 yaitu budaya keselamatan berkendara, yang ke-12 yaitu studi kasus, yang ke-13 yaitu kesimpulan, dan terakhir yaitu penutup. Nah, gimana latar belakang tersebut? Di sini saya mendapatkan slogan dari tahun 2025. Nah, dimana pada tahun 2024 dan 2025 itu masihnya banyaknya kasus jumlah kecelakaan dan kasus korban meninggal di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Dan data Korlantas Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi 608 kasus kecelakaan dengan 21.717 korban meninggal dunia. Meskipun jumlah kasus menurun secara 6,16% dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai dengan 150.096 kasus. Meskipun angka kecelakaan menjadi penurunan, jumlah kasus dan korban yang masih sangat tinggi menunjukkan bahwa penerapan safety riding belum berjalan secara normal atau belum dijalankan sebagai mana pentingnya. Lanjut. Pengertian K3 berkendaraan. K3 sendiri sudah dijelaskan kepada teman-teman saya sebelumnya. Mungkin saya langsung ke safety riding saja. Safety riding adalah perilaku berkendaraan yang mengutamakan keselamatan dengan mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan dan keselamatan serta mengantisipasi potensi berbahaya di jalan. Nah, hubungan apa sih K3 dengan aktivitas berkendara kita? Berkendara kita merupakan salah satu aktivitas kerja yang memiliki resiko berkecelakaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip K3 dengan berkendaraan melalui safety riding menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu tujuan K3 berkendara itu sendiri utamanya biar tidak kecelakaan ya Bapak. Mungkin penerapan K3 ini atau safety riding bertujuan untuk menciptakan aktivitas berkendaraan yang aman, mengurangi resiko kecelakaan, serta melindungi pengguna jalan lainnya selama menggunakan perjalanan. Yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, mengurangi resiko cedera, kematian, dan kerugian. Yang ketiga, menjamin keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain. Yang keempat, mendukung terbentuknya budaya keselamatan kerja, yaitu selanjutnya dasar hukum K3 berkendaraan. Nah, dasar hukum K3 ini ada 4, yaitu yang pertama UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur hak kewajiban serta tata tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Yang kedua, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang membahas tentang mengatur upaya perlindungan tenaga kerja agar terhindar dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 di tempat kerja. Yang keempat, pengaturan perusahaan tentang safety riding yang membahas tentang mengatur kewajiban penggunaan APD, pemeriksaan kendaraan, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta prosedur keselamatan berkendara sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan, yaitu ada 3 faktor, yaitu faktor manusia, kendaraan, dan faktor lingkungan. Nah, yang faktor umum yang manusia itu otomatis secara langsung yaitu tidak mampu mengantuk, kurang fokus, atau melanggar aturan lalu lintas. Seperti waktu saat masih lampu merah, mau lampu merah tapi
masih diterobos aja, jadi itu menyebabkan kecelakaan. Lalu faktor kendaraan, remnya tidak berfungsi, ban aus, terus lampu rusak. Faktor lingkungan yaitu cuaca buruk, jalanan rusak, serta kemacetan. Lanjut, statistik kecelakaan lalu lintas. Bisa dilihat ini merupakan slogan pada tahun 2025 karena ini masih awal 2026, jadi belum terlalu signifikan. Jadi saya ambil dari data 2025. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah keselamatan transportasi di Indonesia pada tahun 2025 yang tercatat sangat banyak ya Bapak Ibu, yaitu 141.608 kasus kecelakaan yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, yang menjadi turun sebelumnya pada tahun 2024. Nah, data kecelakaan lalu lintas nasional pada tahun 2024 sekian dan 2025 sekian, penurunan jumlah kecelakaan sekian, korban meninggal sekian, dan korban meninggal pada tahun 2005 sekian. Nah, lalu penerapan K3 berkendaraan sendiri yaitu meningkatkan keselamatan pengendara dan pengguna jalan. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan akibat human error. Yang ketiga yaitu mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Yang keempat yaitu memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Yang kelima yaitu mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat kecelakaan. Oke, lanjut, persiapan sebelum berkendaraan. Oke, ini posternya yang sudah saya buat, yaitu kayak kondisi pengemudi itu bagaimana, terus saat kondisi berkendaraan itu bagaimana. Nah, sebelum berkendara, pengemudi harus memastikan kondisi diri sendiri dan kendaraan dalam keadaan baik untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pengemudi harus sehat jasmani dan rohani, tidak mengantuk, serta tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan yang dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan pengemudi. Persiapan yang baik sebelum berkendaraan merupakan langkah penting dalam penerapan K3 guna menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman. Oke, APD berkendaraan itu sendiri yaitu ada 4 untuk yang motor dan untuk yang ada 3 untuk pengendara mobil. Yang pertama untuk motor yaitu untuk menggunakan helm SNI, yang kedua jaket pelindung, yang ketiga sarung tangan, dan keempat yaitu sepatu tertutup. Untuk yang mobil itu menggunakan sabuk pengaman, dan yang kedua yaitu posisi kursi yang nyaman dan aman, yang ketiga yaitu spion di atas dengan sesuai. Oke. Untuk prinsip safety riding-nya sendiri itu yaitu safety riding merupakan perilaku yang berkendara yang mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Menerapkan teknik kendaraan yang aman, penerapan safety riding dapat meningkatkan kesadaran terhadap risiko kecelakaan serta meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan di jalan. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, konsentrasi penuh saat berkendara. Yang kedua, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Yaitu yang ketiga, mematuhi batas kecepatan. Yang keempat yaitu menggunakan lampu sen. Yang kelima yaitu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan. Teknik berkendaraan yang aman sendiri yaitu yang pertama debriefing, yaitu selalu waspada dengan setiap menghindari bahaya. Ini ya Bapak. Terus antisipasi bahaya. Lalu pengendalian kecepatan. Yang selanjutnya pengereman yang benar. Yang selanjutnya teknik menikung aman. Larangan saat berkendaraan, yaitu hindari saat berkendaraan itu apa aja sih? Yang pertama, menggunakan ponsel. Yang kedua, berkendaraan saat lelah atau mengantuk. Yang ketiga yaitu melanggar rambu lalu lintas. Yang keempat, berkendaraan agresif. Yang kelima, membawa muatan berlebih atau memuat kapasitas, yaitu biasanya bonceng 3 atau bonceng 4 dan seterusnya. Nah, perilaku berisiko saat berkendaraan dapat mengakibatkan kemungkinan terjadi kecelakaan di lalu lintas. Nah, tindakan saat darurat. Ya, saat darurat itu misalnya mogok, menepi dan menyalakan hazard
Terus yang kedua, ban pecah. Jangan rem mendadak, kurangi kecepatan perlahan. Yang ketiga, rem pelan, gunakan engine breaker dan cari area aman. Yang keempat itu kecelakaan, amankan korban dan menghindari pertemuan. Nah, tindakan saat kondisi darurat ini, saat berkendara pengemudi harus tetap tenang dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko cedera serta mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih parah. Penanggungan yang cepat dan sesuai prosedur dapat membantu menjaga keselamatan pengemudi, penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Oke, selanjutnya itu budaya keselamatan berkendaraan. Nah, unsur-unsur budaya keselamatan berkendaraan itu sendiri yaitu safety first, terus patuh aturan, saling mengingatkan, laporan kondisi tidak aman. Budaya keselamatan yang baik dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan berkendaraan yang lebih aman. Yaitu mungkin kasus yang sudah ada di umumnya gitu, permainan HP saat berkendaraan, mengendarai motor tewas ditabrak truk. Kasus nyatanya pada April 25 April 2024 pada tahun lalu gitu. Nah, penyebabnya mesti menggunakan ponsel yang pertama, yang kedua kehilangan konsentrasi, yang ketiga tidak menerapkan security. Dampaknya ya korban meninggal, kerusakan kendaraan, kerugian sosial dan ekonomi. Pencegahan yaitu jangan menggunakan ponsel saat berkendaraan, fokus pada kondisi lalu lintas, penerapan security dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kenapa K3 sangat penting? Ya karena dari keselamatan kerja yang tertuju mencegah kecelakaan dan melindungi pengendara. Sebagian besar kecelakaan dapat dicegah melalui perilaku berkendaraan yang aman, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan APD, serta pemeriksaan berkendaraan sebelum digunakan. Oleh karena itu, budaya keselamatan harus diterapkan secara konsisten dengan mengutamakan prinsip safety first dalam setiap perjalanan. Jadi aspeknya misalnya kayak K3 berkendaraan itu kesimpulannya merupakan bagian penting dari keselamatan kerja di jalan. Penyebab kecelakaan yaitu didominasi oleh faktor manusia. Terus pencegahan yaitu dilakukan melalui safety reading, dan kepatuhan aturan lalu lintas, yaitu budaya keselamatan, safety first, disiplin, saling mengingatkan dan peduli terhadap kondisi tidak aman. Yaitu tujuan akhir yaitu mengurangi kecelakaan serta meningkatkan keselamatan dalam produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam. Berkendara. Nah, untuk ini yaitu K3 tentang pencegahan kebakaran di lingkungan kerja. Mungkin tidak lama kok Pak, 5 menit pun tidak ada mungkin. Ya sebelum itu, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Maya Intan Anggiani dari Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Nah, untuk itu Bapak pasti kan sudah tidak umum lah secara umum dengan segitiga api. Nah, untuk apa itu yang pertama kan bersangkutannya dengan apa itu kebakaran. Nah, kebakaran merupakan reaksi kimia kimia antara 3 unsur utama yang membentuk segitiga api, di mana 1 bahan mudah terbakar, 2 oksigen dan sumber panas. Nah, untuk maka kenalilah tentang segitiga api, di mana sumber mudah terbakar itu menjadi 3 bahan gas. Contohnya untuk bahan padat itu batu bara, kertas, kain, kayu, plastik, lilin. Nah, untuk bahan cairnya itu yaitu gasoline, minyak tanah, alkohol, bensin, dan solar. Nah, untuk bahan gasnya itu LPG dan hidrogen dan lain-lain. Nah, untuk sumber oksigennya itu yaitu gas yang mendukung proses pembakarannya, serta udara yang mengandung oksigen 20,9% atau 21%. Nah, untuk sumber panasnya itu api terbuka, permukaan panas, percikan dan ledakan, serta gesekan logam, energi listrik. Nah, untuk dampaknya sendiri dari kebakaran itu satu yaitu korban jiwa dan luka yang serius, yang kedua yaitu kerusakan akses dan peralatan, dan ketiga yaitu kerugian finansial yang besar,
Dan keempat yaitu gangguan operasional. Nah, kelima yaitu pencemaran lingkungan. Nah, mungkin ini saya cuma mengambil 4 contoh saja dari kejadian kebakaran di tempat kerja, di mana yaitu tidak jauh dari korsleting listrik, di mana instalasi listrik yang tidak layak atau beban listriknya yang terlalu berlebihan. Itu sungguh tidak baik ya Bapak. Nah, untuk yang kedua itu kebakaran akibat pengerjaan pengelasan, karena percikan api dari pengelasan mengenai material mudah terbakar di sekitar area kerja. Maka dari itu sebelum bekerja itu kita harus melihat area sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu penyimpanan bahan kimia tidak aman. Bahan kimia yang mudah terbakar disimpan dekat sumber panas, contohnya di luar, kan suhunya tidak tahu, kadang-kadang mataharinya juga panas juga. Nah, untuk keempat yaitu kebakaran trafo distribusi, yaitu yang mengalami penyebabnya yaitu beban yang berlebihan, kegagalan isolasi, kurangnya pemeliharaan. Nah, untuk langkah pencegahan kebakaran ini yaitu adalah pastikan instalasi listrik aman dengan periksa rutin instalasi listrik, gunakan komponen standar SNI dan jangan bebannya berlebihan. Contohnya tadi stop kontak. Nah, yang kedua yaitu simpan bahan kimia dengan aman sesuai jenisnya di tempat yang khusus. Yang ketiga yaitu jaga kebersihan area kerja, bersihkan debu, minyak dan sampah serta rutin agar tidak menjadi bahan bakar. Yang keempat yaitu sediakan dan cek apar, dan untuk pastikan apar tersebut itu tersedia dan mudah diakses dan selalu dalam kondisi yang siap dipakai. Nah, yang kelima yaitu ketahui jalur evaluasi dan titik kumpulnya itu tidak boleh terlewatkan Bapak, karena jalur evaluasi dan titik kumpul pastikan tidak terhalang dan mudah diakses. Nah, yang terakhir yaitu lakukan pelatihan dan simulasi, karena tingkat kesiapan jaga dengan pelatih dan simulasi tanggap darurat kebakaran secara berkala. Nah, untuk jenis-jenis apar dan fungsinya itu mungkin saya cuma mengambil 5 saja, dimana itu apar rusak, itu ada kebakaran untuk kelas A. Nah, kelas A dan kelas B seperti bensin, solar, minyak, cat, dan cairan yang mudah terbakar lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu apar chemical untuk memadamkan kebakaran kelas seperti minyak goreng, lemak hewani, minyak nabati, peralatan memasak di dapur. Nah, yang ketiga yaitu apar air, water, untuk kebakaran kelas A yaitu kebakaran yang berasal dari bahan padat mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, karton, dan plastik. Nah, untuk keempat yaitu apar serbuk kimia kering untuk kebakaran kelas A, B, dan C, sehingga menjadi jenis apar yang paling umum ditemukan di perkantoran, industri, dan fasilitas listrik. Nah, yang kelima yaitu apar karbon dioksida atau CO2 untuk kebakaran kelas B dan kelas C, terutama pada panel listrik, komputer, servis, dan peralatan elektronik. Nah, ini adalah APD wajib saat bekerja di area berisiko kebakaran. Pertama ada helm safety, kedua kacamata safety, ketiga yaitu sarung tangan tahan panas, yang keempat pakaian kerja tahan api, yang kelima sepatu safety, dan yang terakhir masker. Jika ada asap atau bahan kimia itu wajib pakai masker karena bahan kimia itu tidak baik di organ tubuh. Nah, untuk ini ada tindakan jika terjadi kebakaran, maka kita harus tetap tenang, terus bunyikan alarmnya, dan gunakan apar jika aman, laporkan ke tim K3 atau keamanan, dan evaluasi ke titik kumpul. Tapi yang paling langsung ke evaluasi ke titik kumpul sih Pak. Nah, untuk dasar hukumnya yaitu ada cuma mengambil 3 saja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana merupakan dasar utama penerapan K3 di Indonesia, dan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan untuk mengatur penyelenggaraan usaha ketenaga listrikan yang mengutamakan aspek keselamatan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK 3,
pertama itu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Karena tadi sudah dibahas dari sebelum-sebelumnya, jadi ini dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah kata yang diucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.